mari bersama-sama kita akan melihat tema kita keluarga rohani yang sehat. Pertama kita membuka dari Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12 kita akan melihat dari ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-50. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dan Sanak Saudaranya. Ayat 46 mengatakan, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau. Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Satu bagian lagi kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Menurut saya ini adalah sebuah jemaat yang luar biasa kali ya. Satu-satunya kayaknya ya. Yang pernah ada di bumi gitu ya. Kehidupan jemaatnya maksud saya. Dan semoga kita berproses bisa ke arah sana. Judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sebelumnya itu ada khotbah yang membuat banyak orang bertobat gitu ya. Ayat 42. Mereka bertekun, jadi ya mereka bergabung dalam sebuah komunitas. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah ini luar biasa 47 Bapak Ibu dan Saudara. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita membaca, merenungkan dan belajar untuk mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga rohani gitu ya. Keluarga rohani berarti ada keluarga jasmani gitu ya. Keluarga jasmani mungkin papa, mama, anak kandung dan seterusnya gitu ya. Nah tapi kita hari ini kita belajar tentang keluarga rohani yang boleh saya katakan itu artinya kita semua, Bapak Ibu semua yang ada dalam komunitas gereja. Boleh ya? Kita bisa ngomongkan ya lepas dari bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang apapun itu. Tapi ketika kita berada bersama dalam ruangan ini, dalam keluarga besar gitu ya. GKY Alsut ini berarti bisa dikatakan kita semua adalah keluarga secara rohani. Betul ya Bapak Ibu dan Saudara. Nah kita lanjutkan sesuai dengan temanya. Kalau ngomong tentang keluarga rohani saja, semua kita yang ada dalam komunitas gereja. Sedangkan gitu ya, kalau saya sambungkan dengan tema keluarga rohani yang sehat, ada tambahan gitu ya. Keluarga rohani yang sehat mengacu kepada apa yang diungkapkan, diucapkan oleh Tuhan Yesus. Adalah menurut saya yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau di sini kita lihat ya tadi kisahnya gitu ya, ada orang-orang mungkin Tuhan Yesus tidak susah untuk didekati oleh ibu dan saudara-saudaranya sehingga butuh orang lain.
Ngasih tahu nih, tolong bilangin nih ada ibu dan saudaranya gitu ya. Tapi yang terjadi adalah gitu ya, dilaporin nih keluargamu nih, ibu dan saudara-saudaramu nunggu di luar. Saya melihat bahwa bukan dalam arti Tuhan Yesus tidak menghargai keluarganya kan. Bukan dalam arti sudahlah ya saya nih karena semua adalah orang-orang saya datang untuk menyelamatkan semua orang gitu ya. Ya udah nih nggak ada lagi hubungan keluarga jasmani, saya nggak menghormati mereka. Saya yakin tidak dalam arti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah selain kita mungkin punya keluarga yang sangat kita, ya kalau zaman pada waktu itu kan kalau namanya silsilah itu kan gak main-main ya, dilihatin kan ya. Saya ini ya marga-marga itu bagi keluarga saya itu penting banget tuh dibawa kemana-mana gitu. Tapi di sini Tuhan bilang oke, mungkin secara jasmani, secara di dunia ini banyak orang ngelihatnya ini penting silsilah yang ini. Tapi ada hal yang jauh lebih penting ketika kita berbicara tentang keluarga rohani. Makanya Yesus bilang, dia ngomong ke murid-muridnya, dia bilang apa? Ini loh ibuku, ini loh saudara-saudara, inilah saudara-saudaraku, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itulah kita akan ngelihat nih ya, kita akan ngelihat bagaimana kita memaknai. Bagaimana kita bisa memaknai keluarga rohani yang sehat, yang berarti melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bagaimana kita memaknainya? Satu, berarti, ini kita ngomong keluarga rohani, berarti yang ada di dalam ruang ini semua gitu ya. Kalau lebih besarnya lagi semua jemaat gereja di seluruh dunia gitu ya. Mau gereja apa kayak, aliran apa kayak gitu ya. Semua kita adalah satu di dalam Kristus. Poin satu, membawa setiap anggota untuk percaya kepada Kristus. Saya membaca sebuah tafsiran yang mengaitkan bagian kalimat Yesus itu dengan ayat Yohanes 6 ayat 29. Di situ dikatakan jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tadi kalimat Tuhan Yesus adalah apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Betul ya? Dan sekarang apa kehendak Bapa di surga? Inilah yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Bapa. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berarti yang dikehendaki oleh Bapa adalah bagaimana banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat sekarang gitu ya, sekarang ini banyak sekali anak muda apalagi atau anak remaja punya pemikiran, oke, keluarga saya Kristen, papa mama Kristen, atasnya lagi Kristen, opa oma tongkong Kristen, sehingga saya menjadi Kristen. Secara tidak sadar merasa, ya udah saya sudah jadi Kristen, berarti sudah pasti diselamatkan gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau saya menemukan tidak sedikit mereka belum mengenal Yesus. Coba ceritakan bagaimana kamu tahu, bagaimana pengalamanmu tentang Yesus. Apakah kamu sudah yakin kamu diselamatkan? Mayoritas gak bisa jawab. Di situ saya menemukan apa? Wow, jangan-jangan karena dari ngeo-ngeo gitu ya, lahir maksud saya. Kan lahir terus ikut sekolah minggu kan gitu ya. Sekolah minggu ikut naik lagi, tunas remaja, naik lagi remaja. Secara tidak sadar mereka cuma berpikir saya tahu tentang Tuhan. Tapi mengerikannya dia tidak pernah mengenal Tuhan. Kelebihan mengajar gitu ya, kelebihan mengajar itu adalah saya sering tanya kepada para mahasiswa. Dan mereka tidak sedikit juga yang mengatakan Kristen, sekolah Kristen, ke gereja. Ketika ngomong tentang konsep keselamatan, gak tahu. Nah inilah sebabnya gitu ya. Menurut saya ketika kita berbicara tentang keluarga rohani yang sehat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apakah semua anggota yang ada dalam keluarga rohani kita ini sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Apakah ketika kita duduk bersama, kita memuji Tuhan bersama, apakah kita tahu bahwa di dekat kita ini, apakah mereka cuma datang beribadah karena Kristennya? Atau dia beribadah karena Kristusnya? Beda banget.
Kristen tidak sedikit kalau saya tanya kenapa kamu ke gereja? Karena saya Kristen Bu. Kalau saya Buddha saya ke sini. Kalau saya Hindu saya ke sini. Saya ke gereja karena saya Kristen. Alangkah luar biasanya kalau mereka bisa berkata saya ke gereja karena Kristus. Saya ke gereja karena saya mengenal Tuhan saya dan saya tahu yang dikendakinya saya bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu dan Saudara mari bersama-sama kita melihat sejauh mana gitu ya. Sejauh mana kita punya kerinduan untuk bisa melihat bahwa apakah orang-orang yang terus bersama dengan kita yang ada di gereja ini. Kita berbicara misi keluar. Tapi berapa banyak yang ada di dalam ternyata tidak mengenal dengan benar. Nah bagi kita yang sudah mengenal dengan benar. Itulah saatnya juga kita mungkin bisa menceritakan tentang Kristus itu. Saya tidak melihat itu sebagai tugas pendeta saja. Saya tidak melihat itu sebagai tugas majelis saja. Saya melihat itu sebagai tugas seluruh orang yang mengatakan bagian dari keluarga rohani tersebut. Karena ketika Yesus naik ke surga dia bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika dia bilang juga jadilah saksiku. Itu gak ada embel-embel. Khususnya yang STH gitu ya, yang MTH gak ada. Guru agama Kristen gak ada. Semua kita yang berkata diri kita adalah anak Tuhan. Jadi bisa saja kita mungkin mengenal, kita mulai ngajak ngobrol ya. Dan kita tahu gimana, bukan berarti gini ya mungkin, tapi nanti tersinggung. Kalau kita tanya, lu percaya Yesus gak? Kamu percaya Yesus? Nanti orangnya tersinggung. Tapi menurut saya adalah ya mungkin kita bisa di acara tertentu kita men-sharingkan bagaimana kita kenal Tuhan Yesus. Kan ya misalnya ada kayak persekutuan kah atau ada apa. Kita bisa menceritakan pengalaman perjumpaan kita itu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu coba kita lihat dalam kesaksian-kesaksian di YouTube. Yang paling banyak kesaksian tentang apa? Kesembuhan? Apakah kesembuhan? Saya selalu berkata bahwa kalau kita berbicara tentang orang yang disembuhkan. Wah cerita nih saya disembuhkan sakit stadium akhir. Sembuh gitu ya. Kebayang kalau yang diceritakan cuma Yesus yang menyembuhkan saja. Muncul orang sakit lainnya. Berdoa dan tidak sembuh. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang tidak sembuh ini? Padahal kita tahu dengan jelas Yesus mampu menyembuhkan. Betul. Tapi Yesus datang bukan untuk masalah menyembuhkan fisik kita. Dia datang untuk menyelamatkan. Jadi harusnya menjadi poin kita adalah ke situ. Agar orang itu bisa mengenal Kristus. Berapa banyak dia bikin acara syukuran, anak naik kelas. Berapa banyak diadakan syukuran, dapat rumah baru. Dapat pasangan baru gak boleh gitu ya. Berapa banyak. Tapi kita lihat gak adakah keluarga. Saya sudah 48 tahun ini. Saya belum pernah menemukan diundang untuk acara syukuran anaknya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sekarang belum pernah ada. Padahal itu lebih hebat gak sih? Lebih luar biasa sih gak sih Bapak Ibu? Ada. Datang ayo. Supaya semua kayak siapa tuh Zakheus ya. Yang dia sudah waktu turun. Diundangin kan banyak orang datang kan ya. Harusnya kan diproklamirkan. Anak saya terima Yesus. Dia sudah punya warga negara surga. Dan bukan hanya bumi saja kan begitu gitu ya. Jadi mari sama-sama kita melihat. Ini nggak ngomongin tentang keluarga inti kita ya Bapak Ibu. Tapi maksud saya adalah di dalam keluarga kecil kita yang di rumah masing-masing. Termasuk dalam keluarga di mana kita di tempat di gereja ini. Jadi itu satu paketan gitu ya.